Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Ada 3 bentuk yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin alfa. Yang kedua, persamaan trigonometri bentuk cos X sama dengan cos alfa. Yang ketiga, persamaan trigonometri bentuk tan X sama dengan tan alfa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, harapan Bapak semuanya sudah memahami dan menghafal tentang nilai-nilai sudut pada masing-masing kuadran. Itu materi yang dipelajari di kelas 10, karena itu sangat erat kaitannya dengan materi kita hari ini. Baik, kita masuk yang pertama tentang persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin alfa. Sin X sama dengan sin alfa. Dan nanti kita akan menggunakan 2 rumus untuk mencarinya. Rumus yang pertama yang ini. X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Di mana K itu bernilai 0, 1, 2, dan seterusnya. K adalah anggota bilangan bulat. Oke, kita bahas contoh yang pertama. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan negatif setengah akar 3. Untuk X itu berkisar dari 0 derajat sampai 360 derajat. Atau ini kita baca X sama dengan 0 derajat kurang sama dengan 360 derajat. Nah, sebelum kita menggunakan rumus yang pertama dan yang kedua, kita harus pahami ini dulu. Sin X sama dengan negatif setengah akar 3. Ini artinya, kalau secara bahasa, sin X sama dengan negatif setengah akar 3. Nilai berapa nilai sudut X ini? Jika kita konversikan ke sudutnya, maka nilai sudutnya itu negatif setengah akar 3. Atau sin berapa yang nilainya negatif setengah akar 3. Nah, maka tadi di awal disampaikan, harus mengingat kembali nilai-nilai sudut pada masing-masing kuadran. Nah, negatif setengah akar 3, ini ada tanda negatif. Sin akan bernilai negatif pada kuadran berapa? Pada kuadran 3 dan kuadran 4. Maka kita ambil kuadran yang terendah, kuadran 3. Jika di kuadran 3, maka nilai sudut berapa pada kuadran ketiga yang nilainya negatif setengah akar 3? Maka kita akan dapatlah nanti nilai alfa. Oke, maka kita dapatlah nilai alfa sama dengan 240. Kenapa? Karena sin X sama dengan sin 240. Sin 240 sama dengan min setengah akar 3. Oke, kita gunakan rumus yang pertama. X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Alfanya tadi kita dapatkan 240. Maka kita substitusikan. X sama dengan 240 derajat ditambah K kali 360. Nah, lalu sesuai dengan yang di atas, K itu mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kita mulai yang pertama untuk K sama dengan 0. Maka nilai K ini kita ganti dengan 0. X sama dengan 240 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. X sama dengan 240 derajat. Karena 0 kali 360 sama dengan 0. Sehingga nilai X yang pertama 240. Di sini Bapak tuliskan memenuhi. Kenapa? Karena rentang nilai X kita tadi mulai dari 0 dan sampai 360 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita ganti K dengan 1. X sama dengan 240 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. X sama dengan 240 ditambah 1 kali 360 sama dengan 360. Jika kita totalkan dapat 600. Di sini keterangannya tidak memenuhi karena interval nilai X kita tadi besar lebih sama dengan 0 kurang sama dengan 360. Oke, itu untuk rumus yang pertama. Kita gunakan rumus yang kedua. X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360. Sama, kita substitusikan nilai alfanya.
Sehingga X sama dengan 180 derajat dikurang 240 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Sama dengan X 180 dikurang 240 sama dengan negatif 60 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Nah, lalu kita ganti nilai K-nya mulai dari 0 lagi. Untuk K sama dengan 0 sama dengan X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 0 kali 360. Maka dapatlah X sama dengan negatif 60. Ini keterangannya tidak memenuhi karena nilai X itu tadi intervalnya lebih sama dengan 0 kurang dari 360. Kemudian untuk K sama dengan 1. X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 1 dikali 360. Sama dengan X sama dengan 300 derajat. Kenapa? Karena negatif 60 ditambah 360. Dapatnya 300 derajat. Sini keterangannya memenuhi karena dia masuk ke intervalnya. Nah, kemudian jika sudah kita gunakan rumus pertama dan rumus kedua. Nah, untuk rumus pertama, kalau sudah kita jumpai kata tidak memenuhi, maka tidak perlu lagi kita ganti K-nya itu sama dengan 2, 3, atau seterusnya. Tetapi untuk rumus kedua, kalau kita jumpai di awal tidak memenuhi, dia belum tentu untuk nilai K berikutnya juga tidak memenuhi. Maka kita cari lagi. Oke, maka dapat kita simpulkan nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan negatif setengah akar 3 untuk X lebih sama dengan dari 0 kurang sama dengan 360 derajat adalah 240 derajat dan 300 derajat. Kita ambil nilai X yang memenuhi. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Kita masuk materi yang kedua, persamaan trigonometri bentuk cos X sama dengan cos alpha. Untuk cos sama dengan sin tadi, rumusnya ada dua, cuman sini perbedaannya. Yang pertama, X sama dengan alpha ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif alpha ditambah 360 derajat. Hanya beda negatif pada alfanya. Untuk K, mulai dari 0, 1, 2, 3, sama K itu elemen bilangan bulat. Contoh 2, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan cos X sama dengan negatif setengah untuk X lebih sama dengan 0 kurang sama dengan 360 derajat. Nah, sama dengan persamaan yang pertama pada sin X sama dengan cos alpha, kita akan mencari dulu nilai alfanya. Nah, ini tadi cos X sama dengan negatif setengah, artinya apa? Cos sudut berapa yang nilainya negatif setengah? Kita lihat dulu tandanya. Cos bernilai negatif berada pada kuadran berapa? Kuadran 2 dan kuadran 3 atau 4? Kuadran 4. Jadi, cos itu bernilai negatif pada kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, kita ambil kuadran yang terendah, kuadran 2. Sehingga, cos sudut berapa pada kuadran 2 yang nilainya negatif setengah? Maka, kita dapatlah alfanya sama dengan 120 derajat. Oke, kita gunakan rumus yang pertama. X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Kita substitusikan nilai alfanya. X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Lalu kita masukkan atau kita ganti nilai K-nya mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0 sama dengan X 100 sama dengan 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Sehingga X sama dengan 120 derajat. Di sini memenuhi karena tadi interval kita X lebih sama dengan 0, X kurang sama dengan 360 derajat. Kemudian kita ganti K sama dengan 1, maka X sama dengan 120 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Kita totalkan X sama dengan 480 derajat. Ini sudah jelas tidak memenuhi karena melebihi 360 derajat. Oke, kita masuk rumus kedua. Kita hanya mengganti di sini jadi negatif alfa. X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Kita substitusikan alfanya, X sama dengan negatif 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Lalu kita ganti K-nya mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0, itu sama dengan X sama dengan negatif 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. X sama dengan negatif 120. Itu tidak memenuhi, karena negatif 120 itu
kurang dari 0 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, X sama dengan negatif 120 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Sehingga X sama dengan 240. Itu memenuhi. Kenapa di sini tidak Bapak buat K sama dengan 2? Karena kalau kita ganti K sama dengan 2, sudah jelas 2 dikali 360 derajat sama dengan 720. Dikurang 120. Itu nilainya sudah melebihi 360. Maka untuk K hanya sampai K sama dengan 1. Sehingga kita simpulkan nilai X yang memenuhi persamaan cos X sama dengan negatif setengah untuk X lebih sama dengan 0 kurang sama dengan 360 derajat adalah kita ambil nilai yang memenuhi 120 derajat dan 240 derajat. Oke, kita masuk yang ketiga. Persamaan trigonometri bentuk tan X sama dengan tan alfa. Khusus untuk tan, rumusnya cuma satu. X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Sama K-nya bernilai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, di mana K adalah elemen bilangan bulat. Contoh 3. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan tan X sama dengan akar 3. Untuk X lebih sama dengan 0, kurang sama dengan 360 derajat. Sama seperti rumus sin dan cos, kita tentukan dulu nilai alfanya. Dari persamaan ini, tan X sama dengan akar 3. Artinya, tan sudut berapa nilainya akar 3? Sudah jelas di sini muncul 60 derajat. Karena tan akar 3 itu bernilai positif, itu berada pada kuadran 1. Oke, kita masukkan rumus yang pertama. X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Kita substitusikan nilai alfanya. X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Lalu kita ganti nilai K. Untuk K sama dengan 0. X sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Sehingga hasilnya 60 derajat. Memenuhi. Nah, dia masuk ke interval. Yang kedua, untuk K sama dengan 1. X sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Itu 240 derajat. Memenuhi. Karena dia masuk ke dalam interval. Yang ketiga, untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Itu totalnya X sama dengan 420 derajat. Maka ini tidak memenuhi karena dia sudah melewati batas interval. Karena rumusnya hanya satu, maka cukup sampai di sini kita cari. Lalu kita simpulkan. Nilai X yang memenuhi persamaan tan X sama dengan akar 3 untuk X lebih sama dengan 0 kurang sama dengan 360 derajat adalah kita ambil yang memenuhi 60 derajat dan 240 derajat. Oke, sampai di sini untuk materi kita hari ini. Untuk contoh soal berikutnya, silakan buka video selanjutnya.